Nah, selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti dikasih, betul. Anak sama orang tua sayang apa kasih? Sayang, bukan kasih. Betul. Tapi kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kita kasih apa sayang? Cuma kasih, bener. Dia mau kemana bodoh amat. Dia mau pergi kemana bodoh. Pokoknya dia nyanyi, kita kasih 1000. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Jelas. Jadilah orang yang disayang, yang pasti di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yakni guru-guru kita, sesepuh kita. Alhamdulillah ada kengajengan Haji Ustadz Badrut Taman, juga ada kengajengan Ustadz Haji Ramdhani, dan jauh-jauh ketua DKM dari Palestina. Mudah-mudahan dengan barokah beliau Palestinanya menang, amin. Habib Syekh Aan Junaidi, juga Bapak Kiai Haji Jainuddin MZ Kasih Kelurahan Kenanga, Bapak RT Kiai Haji Zainuddin MZ, Bapak RT 06, guru saya, orang tua saya Bapak Ustadz Haji Syahroni, mudah-mudahan panjang umurnya, nggak tua-tua beliau. Alhamdulillah. Juga ada Ustadz ajengan Kang Agung Kori kita tadi, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma manusia yang kadang-kadang yang suka pilih kasih. Ayo jangan ada dusta di antara kita. Ya, ada orang pesta sunatan kawinan, keluarganya ada 4. Yang satu kasih kenanga, yang satu jadi Pak RW, yang satu jadi sekel, yang satu tukang pisang. Turut mengundang, sekel ada, RW ada, PRT-nya ada, yang tukang pisang nggak ada. Woi,
Nggak boleh, betul. Allah maha pengasih, sayangnya nggak pernah pilih kasih. Bulan suci Ramadan, ada orang dagang timun suri, dagang kolak, dagang kerudung, dagang mukena. Yang dagang pakai kerudung, yang dagang pakai peci. Kalau dia taruh di pinggir jalan, dagangannya laku nggak? Laku. Yang penting ditaruh di pinggir jalan. Siapapun pasti bakal dikasih. Betul. Orang nggak salat, dia dagang laku. Betul. Orang nggak ngaji baca Quran, dagangannya laku. Cuma dikasihnya cuma di dunia. Betul. Itu pun belum tentu barokah. Nah, selain Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti dikasih, betul. Anak sama orang tua sayang apa kasih? Sayang, bukan kasih. Betul. Tapi kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kita kasih apa sayang? Cuma kasih, bener. Dia mau kemana bodo amat. Dia mau pergi kemana bodoh. Pokoknya dia nyanyi, kita kasih 1000. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Jelas. Jadilah orang yang disayang, yang pasti dikasih. Siapa mereka? Bukan cuma lewat musola babus salam, tapi masuk musola babus salam. Bukan orang cuma dengar azan, tapi dia juga sholat. Betul. Saya mau tanya nih, semua punya HP? Punya. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita bangun tidur 4:30, jam 5, atau bangun tidur, pokoknya yang pertama kali kita sentuh, kita pegang HP apa Al-Quran? Betul? Benar. Lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lebih lama mana buka HP dengan Al-Quran? HP. Kalau mati pengen dibacain HP apa Al-Quran? Pinter ya. Jelas. Ayo pilih mana, sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri ke babus salam apa dianterin? Dianterin. Hei, mau sholat di belakang imam apa di depan imam? Enggak mau di depan. Mau ngaji apa diajiin? Mau azan apa diazanin? Mau tahlil apa ditahlilin? Nah, alhamdulillah. Semoga kita bareng di dunia juga bareng kumpul di akhirat. Karena tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, sesuai itu. Apa temanya itu? Ada kan? Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Pertama, saya mohon izin memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini di Kelurahan Kenanga. Di sini ada sahabat saya Ustadz Anas tuh yang sedang operator. Mudah-mudahan beliau jadi presiden rumah tangga. Tapi amin, amin, amin. Apaan itu?
Ngomong apa tadi saya? Jadi amin. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, mohon izin, mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan dan saya ceramah gak lama-lama 4 jam baru selesai. Sanggup? Siap? Yang benar. Ada soneta sanggup, ada raja dangdut gak sanggup. Dong keripik, hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Bapak cari duit, ibu tukang ngabisin duit. Setuju bu? Awas, uang belanja harus naik pak. Betul? Karena semuanya serba naik. Kalau nggak naik uang belanjanya, malamnya nggak boleh. Nggak boleh Kang Jangan. Hadirat rahimakumullah. Saya mau tanya dulu dek. Ini malam kita memperingati Maulid Nabi. Beliau lahir pada hari Senin, wafatnya pada hari Senin, lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 12, lahir bulan Rabiul Awal, wafatnya juga bulan Rabiul Awal. Ini yang namanya baginda Nabi besar Muhammad. Ada enggak orang di dunia yang hari lahirnya sama, bulannya sama, tanggalnya sama? Enggak ada, betul? Harinya sama ada, bulannya beda. Bulannya sama, hari dan tanggalnya beda. Nah artinya apa? Ini bukan kebetulan, tapi ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sosok Rasulullah SAW, orang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diagungkan oleh yang maha agung, ini membawa 12 perkara yang disampaikan kepada kita umatnya. Ada berapa bu? Bu ada berapa bu? 12. Yang pertama rukun iman. Artinya apa? Agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Satu kali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Nah, rukun iman ada berapa? 6. 1 percaya kepada Allah, 2 percaya kepada malaikat, 3 percaya kepada Rasulnya, 4 percaya kepada kitabnya, 5 percaya kepada hari kiamat, 6 percaya kepada qada dan qadar. Ini yang namanya rukun iman. Nah kemudian yang kedua rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Nah kalau bapak pengen, ibu pengen cepet-cepet pergi haji, banyak-banyak baca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Setiap hari banyak-banyak baca Al-Quran, 1000 baca. Kalau belum berangkat juga baca surat Tanah. Laporin sama Pak Kasih itu, Bapak Ustadz Haji Zainuddin. Insya Allah tahun besok berangkat. Amin. Asal jangan tanah mertua, jangan. Tanah kita alhamdulillah. Nah kemudian yang terakhir rukun iman 6, rukun Islam 5, 11 tambah 1 rukun ihsan. Apa bu? Ihsan. Bicara ihsan, kita teringat akan guru kita Ahmadullah Yarham, Bapak Kiai Ahmad Ihsan atau Kiai Haji Ciapot. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ketika beliau baru saja mendirikan pondok tuh, yang baru 3 lokal,
3 lokal yang lurus tuh, belum ada apa-apanya. Saya pernah ceramah tuh. Beliau ceramah di kampung saya. Besoknya bilang, Ustaz, besok ke rumah saya, apain ceramah. Pokoknya tuh santri, apain kayak gitu. Itu ketika baru 1 lokal tuh yang lurus. Sekarang sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan bawa keberkahan buat masyarakat kita, amin. Dan dengar-dengar ini adalah wakaf daripada beliau ya. Yang tanah ini, alhamdulillah. Nah, apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Ini namanya ihsan. Jelas, Bu? Coba-coba deh. Orang belum ihsan, sholat zuhur 2 menit. Asar 2 menit. Maghrib setengah, 1,5 menit. Subuh 1 menit. Setelah dia ihsan, maka sholat zuhur kurang lebih 5-10 menit. Sholat asar kurang lebih 5-10 menit. Kenapa? Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia zikir setelah sholat. Malu kepada Allah, bukan Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas bubar. Jadi orang yang ihsan, setelah dia mengucapkan salam kanan kiri, maka dia berzikir setelah yuk bareng-bareng yuk. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma antas salam sampai ya dzal jalali wal ikram. Nah, zikir dulu tuh. Ya, ini namanya ihsan. Kalau ada zikir ngapain? Berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada etika dalam berdoa. 1, dia baca istighfar. Astagfirullahaladzim 3 kali baca. Artinya apa? Ya Allah, saya menghadapmu, malu kepadamu ya Rabb, merendahkan diri di hadapanmu ya Rabb. Kenapa? Ini mata banyak dosa, ini mulut banyak maksiat, begitu pula telinga saya, tangan saya, kaki saya, sama mertua, sama tetangga masih marah-marahan ya Rabb. Salat 5 waktu, asar ketangkep, johornya out. Jelas? Nah, istighfar. Setelah istighfar kita baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua nih, biar barokah, baca bismillah. Ingat, manfaat sudah pasti, belum tentu barokah. Tapi barokah udah pasti manfaat. Contoh. Nih kipas angin yang muter nih. Waktu masih di toko, tuh namanya manfaat. Setelah dibeli, ditaruh di musola, maka kipas angin bukan lagi manfaat, tapi barokah. Barokah bagi yang jual, dikasih istrinya, dikasih anaknya, betul. Buat urusan dapur, buat urusan sekolah. Begitu pula yang beli dapat pahala. Apalagi orang tuanya, baik yang hidup atau sudah meninggal dunia, mendapatkan pahala barokahnya kipas angin. Betul. Kemudian kita hari ini yang salat di babus salam, yang memperingati Maulid Nabi ini jadi sejuk, jadi nyaman gara-gara ada kipas angin. Ini namanya barokah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang barokah. Istrinya barokah, anaknya barokah, suaminya barokah,
punya kasih kelurahan Kenanga, alhamdulillah barokah, ngaji bareng, duduk bareng sampai selesai, insya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, istighfar sudah, bismillah sudah, lalu etika adab dalam berdoa, baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, alhamdulillah mata masih melihat, kuping masih dengar, mulut masih bicara, tangan masih megang, kaki masih berjalan. Alhamdulillah. Bersyukur dulu atas nikmat yang Allah telah berikan, walaupun kita banyak berbuat dosa atau maksiat kepada Allah dan kepada manusia. Setelah itu apa? Baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang berdoa, dia tidak baca sholawat, maka doanya tidak diijabah. Begitu pula kalau kita sholat tidak baca sholawat, maka sholat kita pun tidak diterima. Betul? Nah, apa sih fadilah sholawat itu? Fadilah sholawat itu, Bu, satu sholawat adalah doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tuh, kalau salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat Jumat, ada Bilal mengutip salah satu ayat firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di ayat ini ada 3 yang bersalawat. Satu, Allah bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita orang beriman berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, Allah berselawat kepada Nabi, nggak ada bacaan selawatnya, tidak ada selawat yang dibaca. Allah berselawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa Allah selalu menaungi Nabi dengan rahmatnya, dengan redonya. Ini makna Allah berselawat. Jadi redha Allah selalu menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Ketika beliau dikejar-kejar kafir Quraisy tuh di tengah padang pasir yang tandus. Lalu ada gua. Nabi masuk ke dalam gua bersama Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika beliau masuk ke dalam gua, dengan izin Allah, rahmat Allah, ridha Allah turun. Itu gua tahu-tahu tertutup dengan sarang laba. Ridha Allah. Ada burung, dia buat sangkar lalu bertelur di atas pintu gua. Ini ridha Allah, rahmat Allah subhanahu. Nah, ada kafir Quraisy sampai di pintu gua. Enggak mungkin di dalam ada orang. Kenapa? Ini pintu ada sarang laba. Di atas gua ada yang namanya burung yang sedang bertelur. Rahmat Allah, ridha Allah, makna Allah bersolawat. Nah, para malaikat bersalat kepada Nabi sama, nggak ada bacaan salawatnya. Tidak ada bacaan salawat yang dibaca. Maknanya apa? Bahwa para malaikat selalu mendoakan Nabi, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kebarokahan. Boleh ngomong berkah, boleh ngomong barokah. Berkah bahasa kita, barokah bahasanya itu ketua DKM kita. Jelas? Nah, itu namanya barok. Contohnya apa tuh? Ketika Abu Bakar Siddiq masuk duluan, itu kan tangan beliau ngapain? Bersihin yang namanya lubang gua. Lalu digigit kalajengking. Cuma nggak ngaku ngomong sama Nabi. Nabi mau bangun, kepala Nabi ada di paha Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi pengen bangun, ditanya, hai Abu Bakar, ini suara beliau Farao. Dilihat sedang menggigil, sedang demam. Nabi tanya, kenapa wahai Abu Bakar? Diam. Ujung-ujungnya ngaku, ya Rasulullah, saya tadi bersihin lubang goa, tahu-tahu digigit kalajengking.
Kenapa nggak bilang dari tadi? Lalu Nabi meludahkan air liurnya di tangan beliau, diusapkan ke tangan Abu Bakar Siddiq yang bengkak. Dengan izin Allah bengkaknya hilang. Ini makna Coba Pak Kasih, Pak Zainuddin. Kemudian ada PRT, namanya sama Pak Zainuddin. PRT-nya sakit, tangannya bengkak. Pak Kasih Zainuddin main, air liurnya diludahin ke tangannya, diusapin Pak RT, tambah bengkak. Betul? Tidak sama dengan air liur lidah Rasul. Nah, makna dalam kita ngaji dulu ya. Ya, supaya ada manfaatnya, amin. Kenapa tuh ada pantunnya? Pantunnya apa? Pergi ke warung, pengen beli ikan. Ikan ku dapat, malah diambil. Ya